Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang fotosintesis. Jadi sebelum saya masuk materi, apakah kalian sudah ada yang tahu pengertian fotosintesis? Belum, Pak. Oke, baiklah, kalau gitu menghemat waktu, kita langsung masuk ke materi aja. Nah, jadi di sini sudah ada pengertian fotosintetis. Secara bahasa fotosintetis berasal dari bahasa Yunani. Ada yang tahu daerah Yunani itu di mana, atau provinsi mana, atau kota mana? Oh Pak, Inggris. Pak. Ya, Inggris. Saya juga pernah. Oke, langsung aja. Secara bahasa fotosintesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu foto yang berarti cahaya dan sintetis yang berarti penggabungan. Secara sederhana, fotosintetis adalah proses reaksi penggabungan berbagai zat yang menghasilkan makanan oleh tumbuhan dengan melibatkan cahaya matahari. Terus perlu kalian ketahui bahwa tidak hanya tumbuhan yang dapat melakukan fotosintetis. Ada beberapa spesies seperti bakteri, protista, dan alga juga dapat melakukan fotosintetis asalkan memiliki pigmen warna yang dapat menyerap spektrum cahaya tampak. Jadi intinya bisa tumbuh atau melakukan fotosintesis asalkan ada cahaya. Terus dari ungu hingga merah, pigmen warna tersebut tidak hanya klorofil yang berwarna hijau. Kalian juga teman-teman juga harus tahu ada juga xanthofil yang berwarna jingga. Ada yang tahu warna jingga? Ya, oranye. Benar, oranye. Berwarna jingga dan karoten yang berwarna kuning. Organisme yang dapat melakukan fotosintesis disebut sebagai organisme autotrof karena dapat membuat makanan sendiri berupa glukosa. Dari pengertian ini ada yang mau ditanyakan atau boleh kalian catat sebagai tambahan catatan? Boleh kalian catat terlebih dahulu untuk menambah catatan kalian. Siapa tahu nanti pas ulangan materinya dikeluarkan oleh guru kalian. Baik Pak. Oke, baiklah. Setelah pengertian, kita langsung masuk ke proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis itu ada dua, reaksi terang dan reaksi gelap. Tapi sebelum masuk ke dua reaksi itu, oke, di sini ada gambar ya yang menyebutkan, saya sebutkan tadi reaksi gelap dan reaksi terang, dan penjelasannya ada di selanjutnya. Oke, langsung masuk ke penjelasannya. Nah, di sini ada penjelasan tentang reaksi terang. Seperti namanya, reaksi terang adalah reaksi yang membutuhkan cahaya. Reaksi ini terjadi pada bagian tilakoid daun, tepatnya di grana. Pada reaksi terang terjadi proses fotolisis air atau pemecahan air dengan bantuan cahaya. Klorofil akan menyerap energi cahaya matahari, memecah air yang disebut H2O, menghasilkan oksigen O2 atau O2 dan energi berupa adenosine triphosphate atau ATP, ya, atau ATP. Dan yang selanjutnya, reaksi terang ini dapat dibagi menjadi dua bentuk tahapan, yaitu non-siklik dan siklik. Reaksi non-siklik melibatkan fotosistem 2 atau P68. Elektron akan ditangkap oleh P68 dan disalurkan ke fotosistem 1 atau P700. Sedangkan reaksi siklik terjadi apabila cahaya ditangkap oleh P700, kemudian elektron diteruskan ke akseptor elektron dan kembali ke P700.
Dan yang selanjutnya, pemahaman kedua fotosistem tersebut berdasarkan panjang gelombang optimal yang dapat diserap, yakni 680 Nm dan 700 Nm. Perbedaan yang lain yaitu tahap siklik hanya menghasilkan ATP atau yang disebut tadi itu ya bahasa Inggris agak susah nyebutnya, tanpa adanya proses pembentukan NADP. Nah, ini adalah penjelasan dari reaksi terang. Kalau seperti pengertian dari fotosintesis yang tadi, boleh kalian catat untuk menambah catatan kalian. Siapa tahu nanti pada saat ulangan ini akan keluar. Oke, setelah masuk ke reaksi terang, kita masuk ke reaksi gelap. Nah, pengertian reaksi gelap itu ada jika reaksi terang memerlukan cahaya, maka reaksi gelap tidak memerlukan cahaya, atau sebaliknya ya. Dan terjadi di bagian stroma. Namun bukan berarti reaksi ini berhenti saat ada cahaya. Pada reaksi gelap terjadi proses yang dinamakan siklus Calvin-Benson, bukan bansos. Nanti kamu kira bansos, yang merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang. Reaksi ini pertama kali ditemukan oleh Melvin Kelvin dan Andrew Benson, sehingga disebut sebagai reaksi Calvin-Benson. Mungkin kakak adik, ada yang tahu? Yaudah, nggak usah skip. Oke, penjelasan selanjutnya yaitu reaksi gelap ini melibatkan enzim Rubisco yang bertugas untuk menangkap O2 dari atmosfer. Reaksi gelap ini akan menghasilkan 3 fosfogirelade atau yang disebut PGAL sebagai bahan dasar pembentukan glukosa. Oke. Dan ini adalah tadi adalah penjelasan tentang reaksi gelap. Seperti sebelum-sebelumnya, kalau kalian mau mencatat, ya boleh. Semua materi yang saya sampaikan ini boleh kalian catat untuk menambah catatan kalian. Dan oke, next kita masuk ke faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Nah, ada 4 faktor yang mempengaruhi fotosintesis, yaitu yang pertama ada intensitas cahaya, suhu, umur tanaman, dan konsentrasi O2 dan CO2. Nah, masing-masing yang saya sebutkan tadi ada pengertiannya atau penjelasannya, yaitu yang pertama intensitas cahaya. Kebutuhan cahaya setiap tanaman berbeda-beda. Ada tanaman jenis C3 dan C4. Tanaman C4 atau bisa juga disebut tebu, jagung, dan sorghum memiliki toleransi yang tinggi terhadap intensitas cahaya. Sedangkan tanaman C3 atau bisa juga disebut kacang-kacangan, kapas, kedelai, kentang, dan gandum memiliki titik jenuh cahaya, sehingga pada intensitas tinggi tidak akan dapat meningkatkan intensitas fotosintesis. Dan penjelasan selanjutnya yaitu suhu. Suhu optimal proses fotosintesis tanaman juga berbeda-beda. Tanaman C4 itu memiliki suhu yang lebih tinggi dari tanaman C3. Dan selanjutnya yaitu umur tanaman. Semakin dewasa tanaman, jaringan-jaringan akan terbentuk semakin sempurna yang akan meningkatkan efektivitas dan laju proses fotosintesis. Dan yang terakhir ada konsentrasi O2 dan CO2. Salah satu hasil samping fotosintesis adalah O2. Semakin banyak O2, maka intensitas fotosintesis semakin turun. Sementara itu CO2 merupakan bahan dasar fotosintesis. Semakin tinggi konsentrasi CO2, maka laju fotosintesis semakin meningkat. Baik, sampai di sini kalian bisa memahami yang saya jelaskan tadi? Ya, bisa. Oke, kalau kalian bisa, insya Allah kalian bisa. Ya, insya Allah juga saya bisa lebih memahami ini karena juga saya masih belum begitu paham ya.
tapi insya Allah kita sama-sama bisa memahami karena kita saling belajar. Dari materi-materi yang saya sampaikan tadi boleh kalian catat karena itu menambah catatan kalian. Siapa tahu pas nanti di bukunya dikumpul, diperiksa, nanti kalian menambah nilai plus kalian dan nilai kalian tuntas. Oke, baiklah segitu saja penjelasan dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.